Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu berucap syukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua yang jumlahnya tidak terhitung. Antara lain berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup, sehingga dengan modal sehat sampai malam ini kita masih dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka berkegiatan Ramadan. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini dicatat dan dihitung oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin. Salawat dan salam Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Muslimin rahimakumullah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Takmir yang telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya untuk ikut bersama-sama berkegiatan Ramadan di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan amanah ini dapat saya pikul sesuai dengan kemampuan yang ada, insya Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, malam ini tentu kita akan ceramah yang berkaitan dengan Al-Quran. Kenapa? Bagaimanapun juga bulan Ramadan adalah juga bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-ayat. Ayat Quran yang kita bicarakan ini adalah yang akan berkait dengan masalah harian kita, yaitu masalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada orang hidup mulia di sisi Allah berkat doa dari kedua orang tua. Dalam sebuah kisah, jadi Quran itu kan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Kami Allah menurunkan Al-Quran, kami Allah menceritakan banyak cerita pilihan dalam Al-Quran. Ahsanal qasas, kisah-kisah yang terpilih, kisah-kisah yang bagus. Nah, kita mulai dari pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengadakan, kalau orang sekarang bilang sidak. Jadi dia katakanlah bahasa sederhananya, dia mengadakan kontrol pengawasan terhadap wilayahnya beserta dengan rombongan. Wa khusyira Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Itu ayatnya. Wa khusyira li Sulaiman junuduhu. Jadi tentaranya Sulaiman ini ada yang berupa jin, manusia, burung, dan makhluk-makhluk yang lain. Untuk apa?
Pada waktu itu mereka ngumpul sama-sama bareng-bareng lewat untuk apa? Yuzaun, mereka mengadakan sidak. Mereka mengadakan pengawasan di wilayahnya. Suatu ketika dia sudah sampai di suatu pantai. Nah, di pantai itulah kemudian Sulaiman diperintahkan oleh Allah agar supaya meneliti apa yang ada di dalam tengah laut sana. Di dalam kedalaman laut sana ada apa? Ada barang yang mustahik, ada barang yang sangat berhak untuk dilihat, untuk sebagai pelajaran bagi kamu. Akhirnya Sulaiman perangkatnya lengkap, dia perintahkan jin Ifrit. Ifrit, bukan pret muda, jin Ifrit. Ifrit, coba kau lihat apa yang ada di kedalaman laut sana. 2000, 3000 sampai 8000 meter lebih sana. Kira-kira ada apa di sana sehingga Allah perintahkan untuk mengintip ke sana. Akhirnya Ifrit pun turun, keliling jin ini di 7 benua, 7 lautan dikelilingi semua. Ternyata lapor, Tuan Sulaiman lapor. Apa? Ternyata tidak ada kelainan, yang ada hanya biota laut, yang ada hanya hewan-hewan laut saja, barang-barang laut saja, yang aneh-aneh tidak ada. Akhirnya Sulaiman bilang, cobalah kau teliti baik-baik. Siapa tahu ada putri duyung yang sangat cantik, nanti kan bisa untuk istri saya. Nah, ini tambahan saya untuk istri saya. Kenapa? Karena ternyata Sulaiman itu juga suka kawin. Istrinya 1000 orang. Yang 300 adalah orang-orang dari bangsawan, yang 700 dari masyarakat biasa. Jadi jin bilang, Tuan, bukankah Tuan sudah istrinya banyak, 1000 orang, masa mau tambah lagi? Nah, jadi kira-kira ini tambahan saja. Akhirnya si jin juga terjun, cari lagi. Ternyata setelah keliling lagi juga tidak didapatkan apa-apa yang menarik. Akhirnya ngacunglah ada seorang ahli. Tuan Sulaiman, bukankah dulu dikala Anda memerintahkan untuk memindahkan istana Bilqis, jin ini tidak mampu, dia hanya mampu setelah lama baru dia mampu, tapi ternyata dia juga tidak laksanakan. Yang berhasil memindahkan adalah saya. Saya bisa memindahkan qabla ayyartadda tarfuk, sebelum kau kedipan mata, maka istana Bilqis sudah berada di samping istana panjenengan. Saya sekarang juga mampu, sebelum Anda kedipkan mata, apa yang Anda cari di dasar laut sana akan ada di hadapan Anda. Betul. Setelah si orang soleh ini ngomong begitu, diperintahkan oleh Sulaiman, ayo kalau begitu laksanakan. Baik. Si soleh berdoa. Apa yang terjadi? Cing. Betul. Wujud di depan Nabi Sulaiman, di depan rombongan Sulaiman, muncul dari laut ada kubah putih mengkilat. Kubah putih mengkilat. Lama dindingnya kelihatan mengkilat, lama-lama nampak pintunya ada 4, dan kemudian lantainya juga kelihatan, semuanya mengkilat dan tidak nampak basah sedikit pun walaupun dia keluar dari dalam air laut. Pintunya terbuka juga tidak kelihatan bekas-bekas air dari dalam ruangan maupun di depan pintu, tidak ada bekas-bekas air. Padahal semuanya adalah muncul dari dalam laut. Si Nabi Sulaiman bengong, termangu-mangu.
terheran-heran. Ternyata pintu yang pertama, daun pintunya terdiri dari permata, intan permata. Ada pintunya dari zamrud, ada yang pintunya dari permata-permata lain. Pendek kata, semuanya serba indah, serba leks, belum pernah dilihat. Nabi Sulaiman ngintip dari jauh. Di dalamnya ternyata ada seorang pemuda sedang sujud. Lalu duduk, tahiyat akhir, dia salam. Setelah pemuda ini salam, nah Nabi Sulaiman juga memberanikan diri masuk ke dalam bangunan kubah ini. Assalamualaikum. Si pemuda tadi karena sudah selesai sujud, dia pun menjawab, Waalaikumsalam. Selamat datang Tuan Sulaiman. Ternyata si pemuda ini tahu yang datang ini Sulaiman. Ada apa wahai Tuan Sulaiman? Sulaiman datang. Saya ini datang ke sini diperintah Allah untuk ketemu panjenengan, untuk melihat panjenengan, untuk tahu siapa sih yang ada di sini. Nah, terus Sulaiman tanya, hai pemuda, apa sebabnya? Ya apa carane sehingga panjenengan bisa berada di tempat ini? Tempat yang mewah tapi sendirian. Kenapa? Dia cerita, oh itu yang mau ditahu. Ceritanya panjang tetapi akan saya singkat. Dulu semasa hidup saya punya seorang ayah. Ternyata dalam perjalanan hidupnya dia lumpuh, sakit lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapa. Yang kedua, saya juga punya bunda, punya mama, punya ibu. Tetapi dalam perjalanan hidupnya juga ternyata ia buta dua matanya. Akhirnya dia juga hanya meraba-raba dalam kehidupan ini. Akhirnya saya sebagai anak lihat kedua orang tua ini dalam keadaan cacat, maka sayalah yang berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan ayah dan ibu saya yang cacat ini. Nah, berapa lama? Nabi Sulaiman tanya. Saya memelihara dengan ikhlas kepada kedua orang tua ini, semua kebutuhannya saya cukupi selama 70 tahun. Loh, kok lama? Iya, karena orang zaman dulu panjang-panjang umurnya. Seperti zamannya Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 dan seterusnya. Nah, 70 tahun saya pelihara dengan baik, sabar, ikhlas, menerima kenyataan. Pada suatu ketika dikala bundaku, mamaku, ibuku menjelang meninggal, dia berdoa, Allahumma ya Allah, jadikanlah anakku satu-satunya ini menjadi orang yang sangat bertakwa kepadamu, panjangkan umurnya dan dia selalu taat kepadamu. Umurnya panjang, jadi orang yang muttaqi. Tak lama kemudian mamanya pun meninggal. Doa mama tadi. Sekarang yang kedua, beberapa tahun kemudian, beberapa saat kemudian ayahnya pula meninggal. Menjelang meninggal, ayahnya juga berdoa, Allahumma ya Allah, jadikanlah anakku ini dalam kehidupan suatu tempat di mana tempat ini tersembunyi, tidak bisa diganggu oleh setan. Jangankan diganggu, dilihat oleh setan pun tidak akan tembus. Nah, ini. Akhirnya tak lama kemudian ayahnya meninggal. Setelah meninggal semuanya dikubur sudah selesai. Maka si pemuda ini kehilangan ibu, kehilangan bapak, ia pun
pinggir pantai, dia jalan-jalan rekreasi, dia duduk sendirian di pinggir pantai. Tak lama kemudian dari pantai itulah tahu-tahu ada kubah putih. Kubah putih ini timbul. Setelah timbul, saya disorong oleh seorang malaikat masuk ke dalamnya, lalu kubah ini juga dibawa entah kemana. Sampailah sekarang ini baru bertemu lagi dengan Anda, wahai Sulaiman. Nah, itu sebabnya saya berada di kubah ini. Terus Sulaiman tanya, sudah berapa lama kau tinggal di sini? Zamannya siapa kau tinggal di sini? Lalu si pemuda jawab, saya ini tinggal di sini konon kabarnya dulu adalah zamannya Nabi Ibrahim. Oh, hitung punya hitung, Sulaiman hitung sampai dengan Nabi Ibrahim. Oh, kalau begitu sudah 2000 tahun kau di sini. Ya itulah kira-kira. Oh, baik, pertanyaan berikutnya oleh Sulaiman. Wahai pemuda, dikala selama itu apa yang kau makan, apa yang kau minum dalam kehidupanmu sehari-hari? Oh, saya waktu awal datang ke sini dibawa oleh malaikat, langsung ada hidangan lengkap, ada makanan, ada minuman, lalu saya santap sepuas-puas saya, semau saya. Selesai santap, kita sudah puas, tempatnya pun menghilang bersih. Nah, sampai hari ini saya tidak merasakan lapar, saya tidak merasakan haus, saya tidak pernah kencing, saya tidak pernah berak. Nah, seperti ini saja setiap hari saya melaksanakan perintah, saya sujud, saya salat dan sebagainya. Terus si Sulaiman tanya, wahai pemuda, maukah engkau saya ajak ke istana saya? Saya bikinkan kamu istana, saya bikinkan kamu kubah yang lebih besar daripada ini. Kamu bisa tinggal di sana, beribadah di sana, sepuas hatimu. Apakah kau mau? Si pemuda ini bilang, aduh Tuan Sulaiman, mohon maaf atas kemurahan hati panjenengan. Cukup permintaan saya adalah tolong saya kembalikan ke tempatnya lagi. Nah, ternyata dia minta dikembalikan lagi. Tentu yang bisa mengembalikan adalah orang yang tadi zamannya Sulaiman memindahkan istana Bilqis ke samping istananya, yaitu Asif bin Barkhiyah. Ya, Asif bin Barkhiyah ini dipanggil oleh Sulaiman. Sip, ayo sini mari. Ternyata pemuda ini tidak mau saya ajak ke istana saya, maunya dia adalah kembali ke tempatnya semula. Baik, kalau begitu Tuan, saya munajat kepada Allah agar supaya kubah ini beserta orangnya dikembalikan ke tempat semula. Ting, udah tidak ada lagi, semuanya melongo. Jadi Sulaiman beserta pengikut-pengikutnya, beserta jin-jin yang ada, semuanya melongo. Kemana itu barang? Tidak ada yang tahu. Nah, ini zaman Sulaiman. Ternyata si anak ini adalah karena birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, mendapatkan tempat yang layak, tempat yang terhormat, tempat yang setan pun tidak mampu mengganggu. Nah ini, jadi inilah berkat doa dari kedua orang tua. Tidak mungkin orang tua akan mendoakan baik kalau kita tidak pernah baik dengan orang tua. Nah inilah akibat dari doa orang tua yang baik, sehingga anak ini menjadi kehidupan yang indah. Itu kan, apakah kita bisa seperti itu? Apalagi saya, Pak. Saya kan sudah tidak ada mama, sudah tidak ada bapak. Jadi berbakti bagaimana? Terlambat saya.
Tidak begitu. Kita berbakti kepada kedua orang tua sudah meninggal bisa dengan cara Allahumma firli dzunubi wali walidayya dan seterusnya, mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Itu birrul walidain. Yang percaya kita kirim Fatihah untuk si mati, untuk Fatihah untuk orang tua, itu birrul walidain. Kenapa? Orang tua atau katakanlah famili kita yang sudah berada di alam barzakh, fihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di alam barzakh itu ada dinding. Depannya ada dinding, kiri kanannya dinding, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat, hari kebangkitan. Dia tidak dapat apa-apa, hanya mengharap kiriman dari orang-orang yang hidup, apakah anaknya, apakah keluarganya, ataukah orang tuanya, ataukah saudara-saudaranya. Kenapa? Dia barzakhun, ada dinding. Ke dunia sudah tidak bisa, ke akhirat juga belum bisa. Namanya alam barzakh. Jadi dia hanya dapat kiriman dari yang berkepentingan, yang mau mengirim doa untuk dia, itulah yang ia peroleh. Nah, oleh karenanya, dikala orang tua kita berada di sana, bagus kalau kita doakan bagi dia. Itu termasuk wujud birrul walidain. Kita kirim Fatihah kepada dia, itu wujud birrul walidain. Dengan kita birrul walidain ini, siapa tahu Allah ridho terhadap amalan kita, diterima oleh Allah SWT menjadi amal yang soleh. Bisa saja roh kita nanti dikala kita mati bukan masuk dalam kubah, tetapi dimasukkan ke dalam burung surga hijau. Jadi di surga itu ada burung-burung hijau, temboloknya diisi oleh roh saya, roh panjenengan, roh siapa saja yang soleh dimasukkan ke dalam burung tembolok hijau. Burungnya enak-enak terbang-terbang di surga, bergelantungan di pohon-pohon surga. Dia belum menjadi penghuni surga, tetapi dia sudah jalan-jalan ke surga akibat dari burung yang hijau ini. Kenapa? Di dalam temboloknya ada roh saya, karena saya menjadi orang-orang yang birrul walidain, menjadi orang-orang yang dianggap soleh oleh Allah SWT. Nah ini kan namanya contoh, bukan hanya orang yang seperti tadi itu saja yang bisa dibawa kubah. Dia bisa tersendiri, dia hebat, dia bisa munajat, tidak bisa disentuh oleh setan. Kita juga bisa, dikala kita nanti sudah mati, masuk ke dalam temboloknya burung yang tidak mungkin setan akan bisa mengganggunya. Nah, ini oleh karenanya ini birrul walidain seperti yang dibaca oleh imam tadi, wa qada rabbuka tadi itu, dan kemudian kita diperintahkan wabil walidaini ihsana, dan wajib bagi kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tua sudah mati, berbuat baiknya bagaimana? Kita doakan, kita kirim dia kiriman yang baik-baik, itu sudah termasuk birrul walidain. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Waktunya sudah cukup. Kita akan salat tarawih. Akhirnya lebih dan bermohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.